Mutiara. Hanya berbagi obrolan biasa, bukan kata-kata motivasi ataupun kata-kata menginspirasi. Hai teman-teman, salam Pancasila, salam merdeka. Tepat di hari ini nih ya, kita merayakan kemerdekaan Indonesia, negeri kita tercinta ini. Nah, semoga euforianya tetap terasa ya, meskipun dalam kondisi pandemi kayak gini. Tapi aku lihat di beberapa daerah tuh tetap ada yang ngadain lomba gitu dengan menjaga protokol kesehatan. Oke, langsung aja ya. Kayak yang aku bilang kemarin, hari ini bakal ada tamu spesial, yaitu Mas Dias Sandria. Oke, siapa sih Mas Dias Sandria itu? Nanti secara lengkapnya kenalan sendiri ya. Tapi aku kenalin secara singkatnya dulu. Mas Dias Sandria ini biasa dipanggil Mas Dias. Aku panggil Mas karena masih cukup muda. Mas Dias ini lulusan Sarjana Pendidikan angkatan 2010. Terus habis lulus mengabdi di daerah 3T, lebih tepatnya di Kabupaten Dogiai, Papua. Dan di sana dia mengajar di SMP Negeri 2 Mapia Tengah, Dogiai, Mapia. Dan yang menarik nih, ternyata di sana emang penuh rintangan banget gitu. Karena jauh dari perkotaan. Terus rumah dinasnya Mas Dias ini nggak ada listrik. Kalau mau isi ulang baterai handphone itu harus numpang di gereja di daerah itu. Nah, penasaran kan kayak gimana perjuangannya mengabdi di daerah yang sangat jauh di sana itu. Nah, mari kita langsung aja. Mas Dias mungkin boleh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dias Sandria, asal dari Blora, Jawa Tengah. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan atau prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPK. Saya masuk angkatan 2010. Kemudian saya melanjutkan pendidikan profesi guru atau PPG di Universitas Negeri Semarang masuk tahun 2018. Oke, boleh ceritain sedikit gimana perjalanannya Mas Dias bisa mengikuti program SM3T di SMP Negeri 2 Mapia Tengah ini? Mungkin ceritanya gimana kok bisa mengabdi di sana, Mas? Cerita tentang bagaimana bisa ikut SM3T, awalnya lulus kuliah di tahun 2014 akhir. Selang beberapa bulan ada pendaftaran SM3T angkatan 5 tahun 2015. Saya mendaftar melalui LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Singkat cerita, saya sudah sampai tahap wawancara setelah lolos tes. Tesnya mirip CAT CPNS, namun saya gagal di akhir. Setelah itu saya sempat mengabdi di SMP dekat rumah, tepatnya SMP Negeri 1 Banjarjo sebagai tenaga TU. Tapi selang beberapa bulan setelah saya mengabdi, ada pengumuman tentang pendaftaran SM3T angkatan 16. Awalnya kaget karena dulu ada berita kalau SM3T itu dihapus pada tahun 2016. Tapi sangat bersyukur Kemdikbud melanjutkan program tersebut. Walau setelah 2017 sampai sekarang program tersebut benar-benar dihentikan. Kembali lagi ke cerita SM3T angkatan 6 tahun 2016. Saya lolos di tahap tes CAT dan wawancara. Akhirnya alhamdulillah bisa ikut SM3T angkatan 6 tersebut. Kemudian saya memutuskan resign atau keluar setelah mengabdi selama kurang lebih 4 bulan sebagai tenaga TU untuk memilih mengikuti SM3T melalui LPTK Universitas Negeri Semarang. Setelah dinyatakan lolos, kemudian kami dikumpulkan di suatu hotel untuk mengikuti prakondisi atau bisa dibilang tahap persiapan sebelum diberangkatkan ke tempat pengabdian. Di sana kami dididik tentang bagaimana seluk-beluk pendidikan oleh mentor atau dosen, serta kedisiplinan dan survival oleh bapak-bapak TNI. Saat itu UNES mendapatkan 6 wilayah pengabdian, yaitu Toli-Toli, Gorontalo, Maluku, Sumba Barat Daya, Membramo Tengah Papua, dan Dogiai Papua.
Sebenarnya saya dan teman-teman sudah dikelompokkan menjadi beberapa rombel, tapi di hari terakhir harus dibagi kembali menjadi 6 wilayah tersebut. Apa boleh buat, rombel saya bubarlah saat itu. Tinggal 37 orang. Setelah ada teman dari rombel lain masuk, bisa dibilang masa-masa sedih karena harus terpisah sama teman serombel yang sudah akrab karena dipindah tempat tugas atau pengabdian lain. Kami se-37 orang tersebut mendapatkan wilayah pengabdian di Kabupaten Dogiai, Papua. Kami berangkat ke tempat pengabdian selang beberapa hari setelah kami disuruh mempersiapkan perlengkapan selama setahun oleh LPTK. Tepatnya kami berangkat di akhir bulan Agustus. Perjalanan dimulai dari Semarang, Jakarta, Jayapura, Nabire dengan pesawat jika total selama kurang lebih 12 jam perjalanan. Kemudian dilanjut dengan perjalanan darat menuju Kabupaten Dogiai selama kurang lebih 6 jam perjalanan. Setelah menginap, kami didampingi oleh salah satu dosen UNES menuju ke Aula Dinas Pendidikan Dogiai untuk menghadiri acara penyambutan. Di akhir acara kami dibagi ke sekolah-sekolah, kebagian di SMP Negeri 2 Mapia Tengah. Jadi ada 4 orang yang berada di Desa Modio, Kecamatan Mapia Tengah, Kabupaten Dogiai, dengan 2 sekolah, SMP 1 dan 1 SD. Oke, jadi gitu ya cerita awalnya bisa ikut. Kalau alasannya kenapa sih kok mau ikut program ini gitu kan ya, jauh-jauh pelosok sana gitu kan, meninggalkan Pulau Jawa yang enak ini tuh, kenapa sih Mas alasannya tuh? Alasan ikut saat itu karena lulusan PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak yang mengikuti SMTKT angkatan-angkatan sebelumnya atas rekomendasi dosen dan mungkin karena keinginan mereka. Sedikit cerita, saat saya ikut angkatan 5 juga direkomendasikan oleh dosen dan difasilitasi saat itu. Tapi saat angkatan 6 saya daftar secara mandiri dan masih keinginan sendiri. Mungkin karena tekad dan dorongan tinggi ingin mendapat pengalaman saat itu. Soalnya selain dapat sertifikat mengikuti SMTKT dari Kemdikbud, setelah mengikuti selama setahun itu bisa lanjut ke PPG dengan sistem beasiswa dengan lama pendidikan selama setahun juga dan dapat sertifikat pendidik. Setelah PPG ada program guru garis depan atau GGD. Namun di tahun kami lulus tahun 2019 program tersebut dihentikan. Gitu ya Mas, menarik banget nih. Terus aku pengen tahu nih, kondisi di sana tuh gimana sih pendidikannya, anak-anaknya di Kabupaten Dogiai, Papua tuh selama Mas Dias mengajar tuh gimana kondisinya di sana? Untuk keadaan di sana kami berempat dari 37 orang bisa dikatakan paling pelosok. Karena apa? Karena tidak ada listrik dan jaringan komunikasi. Untuk listrik, kadang kami harus ke pastoran gereja Katolik di dekat rumah dinas kami. Jika pastoran menghidupkan genset, kami kadang datang untuk ngecas HP dan lain-lain. Tapi untung selang beberapa hari, kami dipinjami oleh kepala sekolah SD satu panel surya untuk penerangan yang sebelumnya mengandalkan lilin. Sesekali kami juga dipinjami genset oleh kepala sekolah SD dan kepala sekolah SMP. Kami berempat biasa sebulan sekali harus ke Kecamatan Mapia untuk membeli bahan makanan sebulan, dan untuk laki-laki Jumatan. Itu pun harus dengan menginap beberapa hari di basecamp teman yang bertugas di kecamatan tersebut. Sebelum kami sampai di kecamatan lain atau kabupaten Dogiai, kami harus melewati sungai deras dengan jembatan kayu gelondongan. Saat itu masih dalam proyek pembangunan. Kadang juga kami pakai eksavator
kalau izin habis hujan dengan bantuan tenaga proyek jembatan tersebut. Selain jembatan di jalur utama, ada jembatan gantung, tapi harus melewati hutan liar, masuk hutan dengan jalan becek. Sebelum di jembatan dari Kampung Modio, kami biasa jalan kaki selama 1 jam. Kalau pulang kadang pakai ojek karena habis belanja bahan makanan. Setelah sampai seberang dari jembatan, kami pesan angkot untuk sampai ke kecamatan atau kabupaten selama 2-3 jam. Jangan kaget kalau angkot di sana Papua itu pakai mobil Fortuner Hilux Strada dengan penggerak roda 4x4. Kadang kami juga menggunakan truk proyek jika berpapasan dengan truk tersebut dan gratis itu. Untuk keadaan sekarang telekomunikasi lancar karena sudah dibangun tower komunikasi PTS dan untuk jembatan sudah selesai pembangunannya. Kondisi pendidikan cukup memprihatinkan, cukup beda jauh dengan wilayah non 3T khususnya Jawa. Di wilayah 3T karena jumlah guru sangat minim, media pembelajaran seperti buku paket maupun buku tulis, alat tulis sangat kurang dibanding dengan sekolah yang ada di kecamatan lain yang sudah ramai atau ada jaringan komunikasi, serta sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dakiari sendiri. Untuk anak-anak mempunyai karakter masing-masing tergantung tempat tinggal mereka di kecamatan lain atau kabupaten. Sangat antusias pada pendidikan karena ada percampuran komunitas, yakni perantau dari luar Papua paling banyak dari Sulawesi dan paling sedikit dari Jawa dan provinsi-provinsi pulau-pulau lain di Indonesia selain penduduk asli Papua. Sama halnya di itu masih banyak atau ada anak yang agak malas, namun tak sedikit pula yang pintar dan antusias pada pendidikan. Kebiasaan anak-anak di tempat pengabdian, ada anak yang membantu orang tua di kebun pada siang hari hujan. Pada saat pembelajaran mau tidak mau, sekolah dipulangkan karena alasan kedinginan. Karena tempat saya mengabdi termasuk wilayah pegunungan, tak jarang pula pulang pagi. Serta karena ada budaya di sana, jika hari besar keagamaan banyak libur. Itu lumrah, seperti halnya di Bali. Di SMP Negeri 2 Mapia Tengah saat tahun ajaran 2016-2017 hanya berjumlah 26 siswa dengan fasilitas sekolah 3 ruang kelas di 1 kantor dan perpustakaan, namun gedung perpustakaan tidak digunakan. Serta saat tahun ajaran 2017-2018, alhamdulillah sangat bersyukur masih ada yang mau mendaftar kelas 7 karena banyak anak yang memilih sekolah di kecamatan lain atau kota yang lebih baik pendidikannya. Jadi gitu ya, mereka lebih memilih di kota yang fasilitasnya lebih mending daripada di SMP Negeri 2 Mapia Tengah ini ya. Terus nih, kalau untuk kondisi guru-gurunya gimana sih di SMP Negeri 2 Mapia Tengah itu? Mungkin kalau Mas Dias tahu, apa yang menjadi harapan mereka untuk pendidikan di Dogiai Papua ini ke depannya? Kondisi guru-guru di SMP Negeri 2 Mapia Tengah saat itu sangat kurang. Jumlah guru hanya 4 termasuk kepala sekolah. Dengan dibantu kami bertiga. Ini benar atau tidak? Katanya banyak guru atau kepala sekolah yang ditugaskan di pelosok, entah guru asli Papua atau perantau, tidak mau lama hidup di sekitar sekolah karena alasan kurang fasilitas termasuk jaringan telekomunikasi. Mereka lebih banyak di kota dan hanya sesekali saja ke sekolah. Kedepannya semoga lebih banyak lagi guru yang ditugaskan di daerah 3T dan lebih banyak lagi bantuan pendidikan untuk melengkapi fasilitas sekolah yang ada.
Gurunya cuma ada 4 ya berarti satu sekolah itu. Oke, cukup memprihatinkan sih ini. Terus nih, kalau melihat kondisi yang kayak gitu, menurut Mas Dias, sudahkah pendidikan di Indonesia tuh bisa dikatakan merdeka sepenuhnya? Bisa dikatakan masih kurang pemerataan dalam segala hal. Masih banyak sekolah yang butuh bantuan perbaikan gedung, butuh fasilitas pendukung, dan tenaga pendidik. Harusnya pendidikan di luar Jawa, khususnya daerah 3T, perlu perhatian lebih agar disamakan kesejahteraannya dengan melihat adat, kebudayaan, serta geografis masing-masing sekolah dan masyarakatnya. Sekali lagi, semoga makin banyak guru yang mau mengabdi di daerah 3T demi pemerataan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, itu salah satu harapan ya. Semoga banyak guru yang mau mengabdi Papua itu, terutama di Kabupaten Dogiai, Papua. Terus nih, kalau menurut Mas Dias, arti pendidikan yang merdeka itu seperti apa sih, Mas? Menurut situs GTK Kemdikbud, arti merdeka belajar adalah sebuah upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari hambatan, terutama psikologi. Kemudian bagi guru bisa diartikan memiliki kebebasan untuk lebih fokus untuk memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan nasional dengan tetap dalam kaidah kurikulum. Sedangkan untuk siswa lebih mandiri, lebih banyak belajar untuk mendapatkan kepandaian dan siswa mampu berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan karakter, tingkah laku, keterampilan, dan daya reaksinya. Jadi pendidikan yang merdeka menurut saya bisa diartikan bagi guru harus mampu membuat inovasi tentang pembelajaran dengan segala keterbatasan, sedangkan bagi siswa harus mampu mengeksplor diri untuk mendapatkan ilmu. Kemudian warga sekolah dan masyarakat serta pemerintah harus mendukung terwujudnya pendidikan yang lebih baik dari segala sisi, antara moral, akhlak, pengetahuan, karakter, dan ilmu, dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan SDM yang baik, agar pendidikan merdeka yang berjalan maksimal. Harapannya, semoga pekerjaan guru tidak banyak administrasi agar lebih fokus ke pembelajaran dan mendidik anak atau siswa. Oke, mantap nih Mas Dias. Terakhir nih, berdasarkan pengalamannya Mas Dias yang udah melihat dan merasakan sendiri gimana kondisi pendidikan di Kabupaten Dogiai, Papua ini, mungkin bisa berikan sedikit pesan gitu buat anak-anak yang bernasib lebih baik yang di luar 3T itu untuk lebih bersemangat sekolah nih. Menurut saya, pendidikan masih kurang menyeluruh. Artinya, kurang tersebarnya fasilitas pendukung termasuk guru. Walaupun banyak kekurangan, banyak guru yang mau dan mampu menginovasi serta mengusahakan tentang keterbatasan tersebut agar siswa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak perkotaan. Lebih lagi seperti di Jawa. Untuk anak-anak yang tinggal di daerah non 3T harus banyak bersyukur, karena anak-anak di daerah 3T itu walau banyak kekurangan, mereka berusaha tetap semangat melawan keterbatasan dengan segala hal. Banyak teman-teman atau siswa di luar sana yang masih mengenakan baju seragam yang lusuh, tidak memakai sepatu, dan keterbatasan buku dan lain-lain. Jangan mau kalah sama teman-teman kita yang di daerah 3T dalam mendapatkan ilmu. Harus semangat lawan keterbatasan dan raihlah cita-cita setinggi mungkin. Oke, jadi pesannya untuk kita semua, lawan keterbatasan dan raihlah cita-cita setinggi mungkin. Terus buat anak-anak yang di luar 3T, jangan mau kalah sama anak-anak yang di daerah 3T. Karena udah cukup panjang nih cerita-ceritanya ya tadi, kita cukupin di sini. Tapi sebelumnya bisa nih Mas Dias kasih kalimat penutup dan harapan terlebih dahulu.
Semoga semakin merata dan maju pendidikan di Indonesia, serta semoga kesejahteraan guru diutamakan lagi. Jangan ada lagi nasib guru yang memprihatinkan di Indonesia, karena guru adalah pahlawan yang menciptakan manusia-manusia yang hebat di hari esok. Dan semoga banyak ketersediaan lapangan kerja untuk guru maupun calon guru. Untuk mengetahui cerita menarik lainnya, jangan lupa kunjungi dan subscribe channel YouTube saya dengan nama channel Dias Sandria, serta kunjungi blog saya dengan nama diasandria.wordpress.com. Terima kasih dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, yang masih penasaran nih siapa Mas Dias ini ya, tadi bisa lihat di YouTube-nya dengan nama Dias Sandria, sama di blognya Mas Dias Sandria. Di sana ada cerita lengkapnya juga tentang perjalanannya selama mengabdi di Dogiai Papua itu. Nah, udah ya, kita cukupin sampai di sini teman-teman. Semoga bisa dipetik pelajarannya di sini, dan juga terima kasih sekali Mas Dias yang sudah mau berbagi ceritanya selama mengabdi di Dogiai Papua. Oke, kita sampaikan di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Kata-Kata Mutiara selanjutnya.